Begini cara tim sus pembunuhan Brigadir J, bongkar CCTV Duren 3 dihapus bukan rusak. Ada DVR yang diserahkan kepada Puslapor, Bareskrim, dan ternyata isinya kosong. Siap. Dari dasar itu kami melakukan penyelidikan. Intinya saya tidak membongkar hadis yang di mesin yang lama. Ya. Saya ganti satu unit sama hadisnya dalam, saya pindahin, keluarin, saya ganti dengan mesin yang baru dengan plus hadis yang di dalam. Jadi semuanya baru. Jadi semuanya baru, siap. Bukan yang lama. Siap. Kosong isinya berarti. 1 tera itu. Masih baru. Kondisi baru ya. Niat seseorang untuk menghilangkan barang bukti terhadap sebuah kejadian kriminal itu memang didahului dengan dia mengetahui informasi ada alat apa saja di sekitar kejadian perkara yang berpotensi memiliki data ataupun rekaman ataupun informasi terkait kasus tersebut. Para pelaku berpotensi memiliki bukti terhadap kasus mereka dan mereka akhirnya memiliki niat untuk menghilangkan barang-barang bukti tersebut dengan memerintahkan anak-anak buah mereka. Nah, itu yang terjadi, tetapi kan kita semua tahu akhirnya walaupun adanya upaya penghilangan barang bukti, tetapi karena barang bukti itu tidak dihancurkan, tidak dirusak, tidak dihapus secara langsung, tetapi sudah terjadi proses ke beberapa pihak, ke beberapa penyidik. Nah, ternyata ada beberapa penyidik yang sudah melakukan copy, mengamankan datanya, lalu data tersebut berhasil dikuasai oleh tim sus dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Di sana kita tanyakan, apakah hati dia terbuat dari apa? Itu pertama. Apalagi dia seorang perempuan yang telah melahirkan anak. Saya akan menanyakan, hatinya terbuat dari mana? Apakah tidak memiliki hati nurani seorang ibu melihat ajudannya yang begitu bertanggung jawab dalam tugasnya mengawal dia selama ini, selama dia bertugas di rumah itu dan mengurus rumah tangga dan dipercayai seperti tadi yang sudah disebutkan Bapak kuasa hukum dari pihak kami, segala upaya dia ataupun itu siasat dia selama ini kita tidak tahu itu apakah ketulusan hati dia apa tidak tahu kan. Tim khusus kasus kematian Brigadir J bentukan Kapolri membongkar muslihat Ferdi Sambo CS, salah satunya soal CCTV yang disebut-sebut rusak. Kompol Aditya Cahya, penyidik di Tipit Cyber Bareskrim Polri yang masuk dalam tim sus mengungkap cara meruntuhkan skenario Ferdi Sambo. Hal itu ia ungkap saat menjadi saksi perkara obstruction of justice kematian Brigadir J untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria. Awalnya, JPU bertanya bagaimana cara tim sus menemukan adanya tindak pidana yang merusak CCTV ini. Sekitar awal Agustus, tim sus mendapatkan informasi dari senior kami Kompil Heri yang bertugas di Puslap 4. Ia melakukan pemeriksaan bahwa 3 unit DVR yang diserahkan penyidik Polres Metro Jaksel itu kosong. Tidak ditemukan data elektronik apapun, ungkap Kompol Aditya di depan Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan pada Kamis 27 Oktober. Kompol Aditya Cahya menegaskan saat itu ia maupun tim sus lain tidak mengetahui di antara 3 unit DVR tersebut yang berasal dari Pos Security Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan atau lokasi pembunuhan Brigadir J. Kami tidak tahu dari 3 DVR ini yang mana yang berasal dari Pos Security Kompleks Polri, katanya. Kemudian tim sus turun ke lapangan mendatangi Pos Security Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Setelah itu 8 Agustus kami turun ke lapangan dan langsung wawancara Pak Marjuki. Saat itu Pak Marjuki beri informasi, Pak, ini dusnya DVR masih ada. Ungkap Kompol Aditya. Berangkat dari dus DVR tersebut, tim sus mencocokkan serial number yang ada. Dari dus itulah kami mencocokkan serial number dengan DVR yang ada di Puslap 4. Di situ baru kami dapat keyakinan bahwa memang DVR yang berada di pos security itu datanya sudah tidak ada bebernya. Hanya jalankan perintah Ferdi Sambo. Arif Rahman meminta dibebaskan dari dakwaan tim kuasa hukum. Mantan Wakaden Bedro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin Junaidi Saibih mengklaim kliennya hanya menjalankan perintah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Perintah itu yang membuat Arif dijerat dalam perkara obstruction of justice, pembunuhan Nofriansyah Jaksa Huta Barat atau Brigadir J.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum Arif melayangkan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 28 Oktober. Bahwa telah terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, ujar Junaidi. Junaidi menilai dakwaan JPU terhadap kliennya tidak cermat dalam memaparkan keterlibatan Arif di kasus obstruction of justice. Menurut Junaidi, kliennya berbuat demikian lantaran mendapat ancaman dari Ferdi Sambo selaku atasan. Saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman karena tidak menguraikan kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, kata Junaidi. Junaidi melanjutkan kliennya bersama Brigjen Hendra Kurniawan menerima perintah dari Ferdi Sambo seusai menyaksikan hasil rekaman CCTV yang telah disalin oleh Baikuni Wibowo. Saat itu Sambo berang dan mengutus Arif Rahman memusnahkan dan menghapus salinan rekaman CCTV tersebut. Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang ada di laptop Baikuni Wibowo, kata dia. Junaidi juga menyebut tindakan Arif yang mematahkan laptop atas dasar perintah Sambo yang kala itu menjabat Kadif Propam Polri. Tindakan Arif, lanjut Junaidi, telah sesuai aturan peraturan polisi pasal 11 nomor 7 tahun 2022. Perpol, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang atasan, kata Junaidi. Junaidi pun meminta agar majelis hakim mengabulkan eksepsinya dan membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan JPU. Dia mengatakan dakwaan JPU prematur dan tidak sah, sehingga Arif harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum dan melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan sambungnya. Tidak hanya itu, Junaidi juga meminta agar kliennya dipulihkan harkat dan martabatnya dalam perkara ini. Dia juga berharap agar hakim bisa memberikan putusan seadil-adilnya. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya dan membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat majelis hakim berpandangan lain, maka kami memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, ucapnya. Cara AKBP Arif Rahman lepas jeratan penjara 5 tahun lebih terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin menyatakan dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan perintah atasan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Ferdi Sambo.